Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Co-Lovers ini. Pada topik sebelumnya kita telah membahas urutan dari episode pada serial Karya. Itu sebelumnya kita sudah membahas topik tentang urutan episode-episode pada serial Bukit Siansu. Maka pada pagi ini kita akan membahas tentang urutan episode pada serial Pedang Kayu Harum. Baiklah, untuk maksud saya sebelum kita menginjak ke topik tersebut, marilah kita kirimkan doa untuk almarhum Bapak Semaraman Sukowati Kopinghu yang telah membuat karya besar yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati hasil karya-karya tersebut. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ini, yaitu urutan episode pada serial Pedang Kayu. Pada serial Pedang Kayu Harum ini terdiri dari 12 episode. Dan episode pertama yaitu Pedang Kayu Harum itu sendiri. Kita akan coba beberapa cuplikan dari petuah-petuah ataupun curhatan dari seorang sakti ahli ilmu silat, dan saat tuanya dia harus berdialog dengan Tuhannya. Kita coba kutip beberapa bahasa dari sang ahli silat atau ahli pedang Siang Bokian ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sampai sedemikian besarkah kasih-Mu kepada seorang penuh dosa seperti aku? Berhakkah aku menikmati semua ini? Tak mungkin. Tuhan hanya melimpahkan ganjaran kepada orang yang telah berjasa di dalam hidupnya. Guruku dahulu mengatakan dalam pesannya bahwa aku harus berbuat jasa terhadap manusia dan dunia. Apakah jasaku selama aku hidup? Tidak ada. Hanya malapetaka yang menjadi akibat dari semua perbuatanku. Dan semua itu karena pandai ilmu silat. Karena Siang Bokian ini. Tuhanku, aku tidak akan mengelak daripada kenyataan. Aku rela dan siap sedia menerima hukuman-hukumannya. Tak mungkin aku membebaskan diri daripada belenggu karma. Aku tidak berhak menikmati kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Kata-kata terakhir kakek itu bercampur isak tertahan, dan dia lalu memejamkan mata kembali. Kedua matanya seolah-olah dia tidak mengizinkan matanya memandang segala keindahan yang terbentang luas di depannya. Keadaan menjadi sunyi kembali, sunyi sama sekali, tidak terdengar kicau burung pagi, riak air di belakang batu pedang, dan desau angin menghembus lewat permukaan daun-daun pokok. Paduan suara ini seolah-olah mengejek kakek itu, seolah-olah mentertawakan kebodohan dan kebutaan manusia. Tuhan Maha Kasih tidak membeda-bedakan. Siapapun dia yang bersedia akan menerima uluran kasih-Nya seperti cahaya matahari pagi yang tidak memilih-milih siapa yang akan disinarinya. Kasih sayang Tuhan merata tanpa perbedaan, tidak dikotori dosa manusia. Besar kecilnya kasih yang dilimpahkan
tergantung daripada rasa penerimaan si manusia itu sendiri. Tersebutlah pendekar sakti itu, si Chun Hong lebih terkenal dengan julukan Sin Jiu Kiam Hong, Raja Pedang Tangan Sakti. Tokoh pertama pemilik Siang Bok Kiam, pedang kayu harum, sekaligus guru tunggal Chia Keng Hong. Sangat sakti, namun berwatak aneh, berbudi kesatria, tapi tidak tabu melakukan hal-hal di luar norma. Banyak mempunyai musuh di semua golongan. Banyak, baik dari itu golongan putih maupun golongan hitam. Mereka menebar permusuhan dengan banyak wanita karena luar biasa mata keranjangnya. Mati dengan meninggalkan teka-teki tempat penyimpanan harta warisannya yang akhirnya berhasil dipecahkan oleh Chia Keng Hong dan membuatnya menjadi orang terkuat di Keng. Itulah episode pertama dari serial Pedang Kayu Harum. Kemudian dilanjutkan pada episode kedua, yaitu Pedang Asmara. Petualangan Asmara mengisahkan tentang Yap Kun Leong, putra dari Yap Chong San, tokoh Xiao Lin Pai, yang menikah dengan Gui Yan Chu. Pernikahan mereka sebenarnya hampir bubar karena masalah rumah tangga. Ini coba kita bisa baca di serial di episode Pedang Kayu. Karena pertolongan Chia Keng Hong dan guru Chong San, maka rumah tangga mereka dapat terselamatkan. Yap Kun Leong adalah murid Chia Keng Hong, si pedang kayu harum, dan mewarisi ilmunya. Selain itu, ia secara tidak sengaja menemukan kitab ilmu silat sakti Keng Lun Taipun, peninggalan mendiang Raja Bun Ong di sebuah pulau. Yap Kun Leong ini berjiwa bebas dan ia disukai oleh banyak wanita. Karena itu ia dijuluki si petualang asmara. Baik, itu dari episode kedua, Petualang Asmara. Kemudian dilanjutkan pada episode ketiga, yaitu episode Dewi Maut. Dewi Maut mengisahkan tentang Yap In Hong, adik dari Yap Kun Leong yang telah menjadi murid Yo Bi Kyok. Ia menganut kebebasan yang sebesar-besarnya, yaitu bebas dari segala bentuk ikatan apapun. Ia adalah anggota dari Giok Hong Pang, perkumpulan burung Hong Kemala, yang didirikan dan diketuai oleh Yo Bi Kyok yang berjuluk Giok Hong Chu. Ia membenci kaum laki-laki karena kisah asmaranya yang kandas dengan Yap Kun Leong. Itu ada di episode Petualangan Asmara. Kemudian Bi Gyok menjadi sangat hebat karena ia menguasai bokor emas peninggalan Panglima Sakti Deho yang berisi peta tempat kitab-kitab pusaka ilmu silat tingkat tinggi. Ia menularkan kebenciannya tersebut kepada anggota perkumpulannya, karena perkumpulannya semua perempuan, terutama kepada Yap In Hong yang ia warisi seluruh ilmunya. Bagaimana kelak Yap In Hong bisa disebut Dewi Maut, dan siapakah laki-laki yang berhasil meluluhkan kekerasan hati Yap In Hong? Apakah Yo Bi Kyok selamat atau meninggal? Nah, itu ada nanti, silahkan dibaca di episode Dewi Maut. Kemudian setelah episode ketiga dilanjutkan ke episode keempat, yaitu Pendekar Lembah Naga. Pendekar Lembah Naga mengisahkan tentang seorang pendekar yang berjuluk Pendekar Lembah Naga. Di kaki pegunungan King Ansan, di lekukan sungai Luan Ho, di luar tembok besar dan termasuk wilayah Mongol, terdapat Lembah Naga. Di lembah itu terdapat sebuah istana yang dibangun oleh Raja Sabutai, raja liar dari suku Mongol. Raja Sabutai adalah keturunan seorang jenderal besar di zaman dinasti Yuan. Pada masa
bangsa Mongol menguasai Tiongkok, ia mempunyai cita-cita tinggi seperti para pendahulunya untuk menguasai Tiongkok. Istana itu kemudian diserahkan kepada kedua guru, yaitu Hek Hiat Moldi dan Pek Hiat Moko, sepasang iblis dari selatan. Ketika berusaha Baik, dari episode keempat kita masuki episode kelima, yaitu pendekar sadis. Pendekar sadis yang menceritakan tentang seorang pendekar bernama Tianxin yang membasmi penjahat dimanapun dia berada. Dia turun tangan dan memberi hajaran yang amat keras, bahkan amat kejam kepada para penjahat, sehingga ia dijuluki sebagai pendekar sadis. Itulah episode kelima, kemudian dilanjutkan dengan episode Harta Karun Genghis Khan. Harta Karun Genghis Khan merupakan lanjutan dari kisah pendekar sadis yang bercerita tentang sepasang muda-mudi bernama Cheng Tianxin dan Koan Kim Hong secara tidak sengaja bertemu seorang petani bernama Chiang Bun. Chiang Bun bercerita telah menemukan peti yang berisi kunci emas dan peta menuju harta karun peninggalan Kaisar Genghis Khan. Berhasilkah sepasang pendekar ini menemukan harta karun tersebut? Untuk mengetahuinya silahkan baca ceritanya. Kemudian dilanjutkan dengan episode ketujuh, yaitu Siluman Gua Tengkorak. Gua Tengkorak terletak di kota Taiguan, sebelah selatan lereng pegunungan Luliangshan di lembah sungai Venho. 7 pendekar Taiguan dibentuk untuk mencari siapakah siluman Gua Tengkorak yang memang terkenal sangat sadis dalam sepak terjangnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan kepada episode ke-8, yaitu Asmara Berdarah. Kisah cinta dua pasang muda-mudi yang penuh dengan konflik dan bertentangan antara senang dan susah, antara suka dan benci, antara kenyataan dan apa yang diharapkan. Siapakah pasangan muda-mudi yang berpetualangan cinta ini dan bagaimana akhir kisah dari petualangan mereka? Salah satu bagian dramatis Asmara Berdarah adalah kisah Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu. Siang Koan Lojin dibunuh Raja dan Ratu Iblis, Iblis Buta. Raja dan Ratu Iblis adalah tokoh-tokoh hitam berkarisma. Bahkan Raja Iblis, Toan Jitong, adalah bangsawan. Seorang pangeran yang masih berfamili dengan Lam Sin, Toan Kim Hong, istri pendekar sadis. Yang mengharukan saat Cikang dan Hui Chu memutuskan untuk saling mencinta, dua pendekar muda dan tokoh-tokoh golongan hitam dipandang rendah meski mereka tak mengikuti jejak jahat orang tua mereka. Dalam keadaan sedih, mereka patah hati, mereka menyatu tanpa menendam pada orang-orang yang menghina mereka. Bahkan Cikang harus buntung sebelah lengannya. Yang menyebabkan adalah Chia Hong Liang. Dia tidak sesati dan searif Chia Sin Leong, pendekar Banaga, saudara tirinya. Dia juga tidak sehebat ayahnya Chia Bun Hao. Bahkan dengan menantunya Cheng Sui Sin saja masih kalah tinggi ilmunya. Pendekar sadis dan istrinya juga kurang suka dengan dia karena sifat angkuhnya. Padahal mereka berbesanan.
Sia Kong Liang ini jugalah yang membuntungi lengan Chiang Su-kiat, murid Chin Ling Pai yang dianggap bersalah, yang kelak menjadi pendekar sakti melebihi mantan gurunya. Setelah dengan semuanya mewarisi ilmu peninggalan 2 tokoh dari 8 dewa. Baik, setelah itu kita lanjutkan kepada episode ke-9, yaitu Pendekar Mata Keranjang. Pendekar Mata Keranjang merupakan kelanjutan dari seri Asmara Berdarah, bercerita seorang pendekar bernama Hai Hai yang berkepandaian tinggi yang dijuluki Mata Keranjang. Walaupun disebut pendekar mata keranjang, tapi sikap pendekar ini mampu menolong dan melawan para gerombolan pemberontak yang berada di kota Nanking. Silahkan. Oke, kita lanjutkan ke episode ke-10, yaitu Si Kumbang Merah Penghisap Kembang atau Ang Hong Chu. Si Kumbang Merah merupakan pendekar yang tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Untuk mencari kembang segar yang baru, Si Kumbang Merah, siapa sosok di balik pendekar misterius tersebut? Bisa kita temukan kisahnya di seri ini atau di episode ini. Nah, kemudian episode ke-11 yaitu Jodoh Si Mata Keranjang. Cerita ini berawal dari pegunungan Chinlingshan, terkenal keindahan alam dan kesejukan hawanya. Bagi dunia Keng O, di situ terdapat perkumpulan para pendekar bernama Chin Ling Pai. Semua tokoh dari seri Pendekar Kayu Harum berkumpul untuk membasmi pemberontakan. Seri Jodoh Mata Keranjang merupakan kelanjutan dari seri Si Kumbang Merah Penghisap Kembang. Kemudian ada episode Pendekar Kelana, adalah episode terakhir atau episode penutup dari serial Pedang Kayu Harum. Adalah kelanjutan dari episode Jodoh Mata Keranjang. Seperti pada episode sebelumnya atau lainnya yang selalu dibuka dengan sebuah pegunungan yang sangat indah, alam dan juga kesejukannya. Tapi kali ini diawali dengan pegunungan yang gundul dengan sungai yang kering kerontang. Begitulah awal dari episode ini yang juga merupakan episode penutup dari serial Pedang Kayu Harum. Untuk kita, sekali lagi, untuk kita tidak gagal paham daripada urutan-urutan sehingga kita tidak terputus atau missing link dari tokoh-tokoh yang ada pada setiap episodenya. Mari saya ulangi kembali urutan daripada episode serial Pedang Kayu Harum. Yang pertama yaitu Pedang Kayu Harum itu sendiri. Kemudian diikuti dengan Pedang Asmara. Yang ketiga episode Dewi Maut. Pada episode selanjutnya adalah episode Pendekar Lembah Naga. Pada episode kelima yaitu Pendekar Sadis. Kemudian diteruskan kepada episode ke-6 yaitu Harta Karun Jenghis Khan. Setelah Harta Karun Jenghis Khan, maka masuk ke episode ke-7 yaitu Siluman Gua Tengkorak. Kemudian dilanjutkan dengan episode ke-8 yaitu Asmara Berdarah. Setelah Asmara Berdarah kemudian dilanjutkan pada episode ke-9 yaitu Pendekar Mata Keranjang. Setelah Pendekar Mata Keranjang kemudian diikuti dengan episode ke-10 yaitu Ang Hong Chu. Kemudian diikuti episode ke-11 yaitu Jodoh Si Mata Keranjang. Kemudian ditutup pada episode ke-12 yaitu Pendekar Kelana. Demikianlah urutan episode-episode pada serial Pedang Kayu Harum. Semoga topik kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari tetap jaga kesehatan, tebar kebaikan kepada umat manusia serta alam dan seisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.